Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang stop bayar pinjol, utang pinjol lunas, tidak usah dibayarkan lagi. Kenapa seperti itu? Alasannya akan saya sampaikan di akhir video ini. Jadi buat teman-teman silahkan disimak videonya sampai selesai. Siapa tahu yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya yang di luaran sana masih diliputi ketakutan ketika mempunyai utang dipinjol, tiba-tiba diteror dengan kata-kata yang luar biasa tidak beretika, dengan kata-kata yang luar biasa kasar, itu yang akan bisa menghancurkan mental kalian. Diperlukan mental yang kuat, diperlukan keberanian yang betul-betul maksimal untuk menghadapi semua teror DC pinjaman online tersebut. Tapi perlu kalian ketahui, semua teror dari DC pinjol tersebut adalah kalimat-kalimat template yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Jadi kalian nggak usah panik, itu sudah dipilih. Misalkan kalimat template tersebut ada 1000 kalimat nih dari tahun 2018 sampai sekarang. Nah, tugas si DC pinjol hanya memilih kalimat-kalimat template yang akan digunakan untuk melakukan penagihan, untuk neror kalian agar menciptakan kepanikan. Nah, jadi kalian nggak usah heran ketika dikirim kata-kata yang luar biasa kasar. Kadang kata-katanya itu nggak sinkron ataupun nggak nyambung. Itu kan memang si DC pinjol tugasnya hanya memilih kata-kata tersebut. Si DC pinjol jarang dia mengetik secara langsung, secara manual diketik lalu dikirim, itu jarang. Itu walaupun memang ada. Tapi faktanya itu banyak sekali kalimat-kalimat template yang memang sudah dipersiapkan. Bisa dibuktikan ketika telat bayar atau gagal bayar di tahun 2020 sampai tahun 2024, itu kalimat-kalimat template atau foto-foto yang dikirimkan itu masih itu-itu juga. Jadi kalian jangan takut, jangan panik, jangan cemas ketika telat bayar di pinjol lalu dikirim kalimat-kalimat yang menakutkan, yang kata-kata kasar, kata-kata binatang berbagai versi yang dilakukan oleh DC pinjol, yang konsepnya hanya untuk menakut-nakuti kalian agar kalian segera melakukan pembayaran. Itu poinnya, si DC pinjol ingin kalian segera melakukan pembayaran dan si DC pinjol tersebut dapat struk bayar. Kalau sudah dapat struk bayar, dia kan mungkin akan dapat gaji, akan dapat bonus, atau akan dapat insentif sehingga dia bisa makan, bisa jajan. Sehingga kan kalau nasabahnya banyak yang kredit macet, tidak bayar utang, si DC pinjol kemungkinan kedepannya akan di PHK, akan dikeluarkan dari perusahaan pinjol tersebut. Nah, jika menurut kalian video yang saya sampaikan ini bermanfaat, kalian boleh juga disebar, di-share ke seluruh teman-teman kalian di seluruh media sosial kalian. Karena mungkin saja di luar sana masih banyak orang yang sedang panik, sedang takut ketika mulai telat bayar di pinjol, lalu tiba-tiba dikirim chat WhatsApp, dikirim SMS, ditelepon dengan kata-kata yang luar biasa menekan, kata-kata penagihan yang tidak beretika, yang berpotensi bisa mengakibatkan kepanikan luar biasa pada nasabah tersebut. Oke, langsung akan saya tampilkan jenis penagihan yang dikirimkan oleh DC pinjaman online yang bisa menghancurkan mental, yang bisa menghancurkan kehidupan nasabah pinjol, yang bisa mengakibatkan gali lubang tutup lubang, akhirnya terjerat dalam lingkaran hutang yang tidak mungkin terlunasi. Kalian boleh lihat di sebelah kiri saya di layar saya tampilkan dan akan saya bacakan langsung. Ini di atasnya ada tulisan peringatan keras hutang bayar sekarang. Namanya dari aplikasi pinjol katanya, jadi nggak ada nomor handphonenya. 1 jam hutang kau bayar sekarang. Data pribadi lengkap kau jaminkan saat pinjam. Masih sehat kan? Atau sudah mau mati? Hei, ingat, foto KTP, NPWP, kartu keluarga seumur hidup kau ini akan menyebar ke seluruh kontak dan media. Perkara utang kita orang bisa lebih sadis bos katanya. Seluruh hutang kau belum beres, kita proses penyebaran galang dana dan pastikan alamat rumahmu dan tempat kerjamu penuh dengan berbagai orderan. Kita permalukan seluruh teman sosmed, keluargamu, bahkan tetangga rumah, RT, RW, kelurahan ikut dipiralkan atas kasus hutang kau ini. Camkan itu baik-baik. Luar biasa kasar. Luar biasa menekan dan mengancam akan menyebarkan ke seluruh sosmed. Akan mempiralkan di lingkungan kelurahan, RT, RW, keluargamu, akan dipermalukan lah intinya, Mak. Ini adalah salah satu pola penagihan yang dilakukan oleh DC pinjol karena si DC pinjol tersebut takut. Karena dia panik, takut nasabahnya tidak bayar, jadi dia tidak digaji dan akhirnya dipecat. Itulah sebenarnya yang mengakibatkan
si DC pinjol ganas dalam menagih. Dia takut nggak dapat gaji, takut nggak dapat insentif, takut nggak dapat bonus. Ketika ada nasabahnya yang cuek, nyantai, nggak respon, nggak ngebalas chat WhatsApp-nya, dia langsung mengirimkan kata-kata yang luar biasa kasar. Tujuannya yaitu tadi hanya untuk menakut-nakuti. Jika nasabahnya takut, harapannya si nasabah tersebut akan mencari dana talangan kemana-mana, melakukan pembayaran dengan cara apapun. Ya memang itu banyak berhasil dilakukan ketika penagihan tersebut ditujukan atau dikirimkan ke orang yang baru pertama kali telat bayar di pinjol dan tidak paham bagaimana cara mengatasinya ketika diteror, bagaimana cara menghadapi ketika ditelepon oleh DC pinjol, lalu bagaimana cara menghadapi ketika DC lapangan datang ke rumah. Itu pasti berpotensi menimbulkan kepanikan dan ketakutan luar biasa, sehingga orang tersebut bisa saja mencari pontang-panting, nyari dana, nyari duit kemana-mana, padahal itu hanya berupa kata-kata ancaman, kata-kata tekanan yang tujuannya hanya untuk menciptakan kepanikan. Jadi si DC pinjol itu karena dia nggak bisa datang ke rumah, diciptakanlah kepanikan, suasana pikiran Anda jadi kacau, Anda tidak fokus, dan akhirnya karena diliputi ketakutan tersebut, harapannya Anda akan terus pontang-panting nyari dana talangan. Itulah konsep pinjaman online. Anda itu digiring untuk gali lubang, tutup lubang, sehingga hidup Anda akan menjadi orang yang paling miskin dari yang paling miskin. Makanya ingat, ketika Anda meminjam uang di pinjol itu hati-hati. Anda harus siap mental. Ketika Anda mentok dalam melakukan pembayaran, Anda akan ditagih dengan cara-cara yang luar biasa kasar seperti ini. Diancam-ancam akan disebar data, diancam-ancam akan viralkan di lingkungan rumah, di lingkungan RT RW. Itu hanya kata-kata. Ingat, hanya kata-kata. Faktanya itu tidak ada. Coba logikanya gini, si DC pinjol misalkan ada di kantornya di wilayah Jakarta misalkan. Dia itu mau memviralkan di lingkungan RT RW dengan menempelkan spanduk-spanduk, menempelkan poster-poster di lingkungan RT RW, di lingkungan keluarga, itu tidak mungkin dilakukan. Pertama, karena si DC pinjol itu pasti butuh dana operasional, butuh dana untuk membuat poster-poster tersebut, butuh dana untuk ongkos dia dari Jakarta ke dia, atau butuh dana kalaupun nyuruh orang juga, si DC pinjol tersebut butuh dana untuk membayar orang untuk menempel-nempel poster di daerah kalian. Logikanya nggak akan nyampe ke situ. Jadi kalian nggak usah panik ketika mulai diancam seperti ini. Dan solusi ketika kalian diancam-ancam, ditekan oleh DC pinjol dengan seperti ini adalah stop pembayaran selamanya. Dengan stop pembayaran selamanya, hutang kalian lunas, tidak usah dibayarkan. Kenapa? Karena di awal, ketika kalian meminjam uang di pinjol itu tidak pernah ada perjanjian bahwa ketika kalian telat bayar akan dicaci maki, akan dihina-hina, akan disebar data, akan dipiralkan di seluruh dunia, di seluruh lingkungan rumah kalian bahwa kalian itu punya utang. Itu tidak ada perjanjian seperti itu. Makanya buat teman-teman semuanya, ketika mempunyai utang di pinjol saat jatuh tempo udah diancam-ancam, stop pembayaran selamanya, tidak usah dibayarkan lagi. Itu sudah melanggar aturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Makanya buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin ada yang baru pertama kali nih meminjam uang di pinjol, lalu saat jatuh tempo tidak ada uang, tidak bisa membayarkan hutang di pinjol tersebut, mungkin karena kebutuhan lebih banyak, penghasilan kalian berkurang, itu berbagai faktor yang mengakibatkan orang tidak mampu lagi membayarkan hutang di pinjol. Ada yang sudah sampai gali lubang tutup lubang, menghabiskan aset-asetnya, menghabiskan harta bendanya, akhirnya mentok, tetap gagal bayar, akhirnya tetap ditagih dengan kata-kata yang kasar. Jadi ketika Anda tidak mampu bayar hutang di pinjol, solusinya adalah gagal bayar, bukan malah mencari dana talangan kemana-mana, mencari uang kemana-mana, meminjam ke sana ke sini. Itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Sebaiknya gagal bayar adalah solusi terbaik, karena kalian akan berhenti di satu lubang hutang, tidak harus menghabiskan aset-aset berharga milik kalian. Oke teman-teman, itulah sekilas tentang penagihan dari debt collector pinjaman online yang tidak menyebutkan nama aplikasinya. Jadi kalau kalian diancam-ancam seperti ini, kalian pasti akan bingung harus membayar kemana, karena ini kan tidak ada aplikasinya, tidak menyebutkan nama aplikasi pinjolnya. Jadi kalian udah tenang aja, diancam seperti ini kuncinya adalah tenang dan stop pembayaran selamanya. Dengan stop pembayaran selamanya, insya Allah kalian akan baik-baik saja, dan kalian tidak usah panik yang berlebihan lagi ketika diancam-ancam. Apapun kata-katanya, ingat itu hanya kata-kata, tidak ada fakta. Itu cerminan dari ketakutan dari debt collector pinjaman online agar dia mendapatkan bonus, mendapatkan insentif, sehingga melakukan penagihan dengan berbagai cara. Karena setiap hari dia ditekan oleh bosnya, ditekan oleh atasannya untuk segera mencapai target.
untuk melakukan penagihan dengan cara apapun. Si bosnya nggak mau tahu, yang penting nasabahnya itu bayar. Si pinjol itu nggak akan mau tahu kalian lagi kesusahan, tidak punya uang, mereka nggak mau tahu. Justru kalian akan dijerumuskan ke dalam lingkaran hutang yang semakin dalam dengan digiring agar kalian gali lubang tutup lubang, yaitu dengan cara diketakut-takuti dulu. Jika ini menimpa orang yang baru pertama kali telat bayar di pinjol dan ketakutan, maka akan berpotensi gali lubang tutup lubang. Hutangnya semakin menggunung, hutangnya tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Tapi kalau kalian memutuskan gagal bayar, stop pembayaran selamanya, hutang kalian tidak akan menggunung dan kalian akan stop di satu lubang hutang, tidak perlu lagi berhutang ke tempat yang lain. Oke, semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman, dan jika video ini bermanfaat silahkan kalian boleh bagikan ke seluruh media sosial kalian, ke seluruh teman-teman kalian. Siapa tahu ini bisa mengedukasi, bisa memotivasi dan memberikan semangat buat orang-orang yang baru pertama kali menggunakan pinjol dan telat bayar diteror dengan cara-cara seperti tadi. Dan buat teman-teman yang saat ini sedang dalam kesulitan ekonomi, kesulitan apapun, menghadapi permasalahan hidup, menghadapi permasalahan rumah tangga, saya doakan semoga Allah segera memberikan jalan keluar pada Anda semuanya. Tidak usah panik lagi, ingat, jika kalian tetap berada di jalan Allah, insya Allah akan ada solusi yang terbaik untuk kalian, solusi yang paling maksimal untuk kalian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.